66 tahun, merupakan warga Kampung Margajaya, Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekanan, Lampung. Ia tinggal bersama istrinya, Siti Romlah 57 tahun, anaknya Wawan Wahyudi 46 tahun, dan cucunya Zahra 6 tahun. Zainuddin dikenal orang yang sangat rajin beribadah, selalu sholat berjamaah, dan aktif di kegiatan sosial di kampungnya. Namun, sejak bulan Oktober 2021, warga tidak pernah melihat Zainuddin. Tidak hanya Zainuddin, bahkan seluruh keluarganya yang berada di rumah tersebut juga tidak pernah terlihat. Warga sesekali menyambangi rumah Zainuddin, namun masih terlihat sepi. Beberapa bulan setelahnya, warga kembali menyambangi rumah Zainuddin dan hanya bertemu dengan anaknya, yaitu Erwin Nudin. Di situ warga bertanya tentang keberadaan Zainuddin, dan Erwin pun menjawab bahwa ayah, ibu tirinya, kakak beserta keponakannya sedang merantau ke gunung untuk membuka lahan. Warga yang mendengarkan jawaban tersebut pun berusaha mempercayainya. Beberapa bulan berlalu, rumah Zainuddin masih tampak sepi. Zainuddin dan keluarganya tak pernah terlihat. Pada akhir tahun 2021, Juanda merupakan adik dari Erwin Nudin, pulang dari Jawa ke kampung halamannya di Lampung. Ia menginap di rumah orang tuanya, yaitu rumah Zainuddin. Juanda menanyakan keberadaan ayah beserta keluarganya yang tinggal di rumah tersebut, dan Erwin pun memberikan jawaban yang sama, bahwa mereka sedang berada di gunung untuk membuka lahan baru. Juanda yang berada di rumah tersebut terlihat sering cekcok dengan Erwin. Pemicu masalah antara keduanya yaitu tentang harta warisan yang sudah dibagikan oleh kedua orang tuanya. Erwin terkenal orang yang temperamental dan sering melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan dan bermain judi. Ketika ia memiliki banyak uang, ia biasa saja. Namun ketika uangnya sudah habis, ia sering cekcok dengan keluarganya. Erwin kerap memaksa menjual tanah, kambing, atau mobil milik orang tuanya. Hal itu mengakibatkan Erwin sering ribut dengan Zainuddin. Suatu ketika secara tiba-tiba, Erwin menjual sepetak tanah milik ayahnya. Hal itu membuat warga curiga dan menanyakan tentang penjualan tanah. Erwin mengatakan bahwa sudah mendapatkan persetujuan dari ayahnya untuk menjual tanah tersebut dan digunakannya untuk modal dan membayar hutang. Warga juga menanyakan keberadaan Juanda yang telah pulang dari Jawa dan menetap di rumahnya. Namun Erwin menjawab bahwa Juanda kabur ke Jawa dan membawa uang miliknya sebesar 20 juta dan berencana menikah dengan wanita di sana. Mendengar pernyataan tersebut, warga semakin curiga dengan Erwin dan melaporkannya kepada kepala desa setempat dan berencana untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Akhirnya kepala desa setempat melaporkan kepada polisi bahwa ada warga yang hilang dan memberikan keterangan kecurigaannya kepada Diki yang dianggap paling mengerti tentang kejadian yang menimpa keluarganya. Polisi akhirnya menangkap Diki dan dimintai keterangan mengenai hilangnya pamannya tersebut. Melalui proses interogasi, Diki mengakui bahwa pamannya telah dihabisi oleh ayahnya sewaktu pamannya tidur, dan polisi menggiring Diki untuk menunjukkan di mana keberadaan sang ayah. Erwin yang pada saat itu sedang bekerja menjadi kuli bangunan di dekat rumahnya langsung diamankan oleh polisi dan dimintai keterangan. Dalam proses interogasi, Erwin mengakui telah menghabisi seluruh keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Zainuddin dan keluarganya? Jadi, begini kronologinya. Erwin merasa kehadiran Juanda di rumah ayahnya mengganggu niat Erwin untuk menguasai harta ayahnya. Ia berniat untuk menghabisi nyawa adiknya tersebut. Rencana untuk menghabisi nyawa adiknya tersebut melibatkan anaknya yang bernama Diki Wahyu Saputra.
di mana menurut kabar yang beredar, Diki dipaksa oleh ayahnya untuk melakukan hal tersebut. Pada bulan April 2022, Erwin dan anaknya merencanakan aksinya tersebut, di mana Erwin menyuruh Diki untuk memantau situasi di rumah kakeknya untuk memastikan bahwa Juanda sudah benar-benar tertidur. Setelah dipantau dan dirasa aman, Diki memberitahu ayahnya bahwa pamannya sudah tertidur pulas. Erwin langsung bergegas menuju ke arah Juanda dengan membawa besi yang berukuran kira-kira 1,5 meter yang diambilnya dari dapur. Juanda yang sudah tertidur pulas langsung mendapat pukulan di leher sebanyak 2 kali hingga Juanda merasa kesakitan. Setelah melakukan pukulan tersebut, Erwin mengikat kaki, tangan, serta leher Juanda, kemudian menyeretnya ke dapur. Sesampainya di dapur, Juanda sudah tidak bernafas. Saat ayahnya melakukan eksekusi tersebut, Diki berada di ruangan lain untuk memantau situasi dan menunggu komando dari ayahnya. Awalnya Erwin akan menyembunyikan jasad adiknya di dalam septic tank, namun tidak jadi. Lalu pada hari berikutnya sekitar pukul 17.30, Erwin mengajak Diki untuk menguburkan jasad Juanda di kebun singkong miliknya menggunakan pickup. Setelah sampai di lokasi, mereka menggali lubang untuk mengubur jasad Juanda. Setelah berhasil dikuburkan, Erwin menanam singkong pada kuburan tersebut. Aksi kejam Erwin bukan hanya dilakukan kepada adiknya Juanda, namun juga kepada ayahnya, ibu tirinya, kakaknya, serta keponakannya. Lain halnya dengan Juanda, yang Erwin eksekusi bersama dengan anaknya. Erwin mengeksekusi keempat keluarganya tersebut seorang diri, dan dilakukan di hari yang sama. Kejadian tersebut bermula ketika Erwin dan kakaknya Wawan terlibat cekcok mulut di rumah orang tuanya. Penyebabnya terjadi cekcok tersebut adalah masalah hutang piutang dan soal pembagian warisan yang sudah dibagi rata oleh ayahnya. Emosi Erwin sudah tidak terkendali dan semakin membabi buta. Hatinya yang semakin panas membuatnya langsung mengambil kapak yang berada di dapur, lalu memukulkannya ke arah Wawan sebanyak 2 kali, yang langsung membuat Wawan tak sadarkan diri. Mendengar ada keributan di luar, Zainuddin dan istrinya yang berada di kamar pun terbangun, dan ia melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat membuka pintu kamar, Zainuddin langsung diserang oleh Erwin yang sudah membabi buta, sehingga membuat Zainuddin tergeletak tak sadarkan diri. Melihat kejadian tersebut, Siti Romlah istri Zainuddin langsung berteriak histeris dan langsung lari menuju dapur untuk menghindari amukan dari Erwin. Namun usaha Siti tak berhasil. Erwin yang sudah seperti orang kerasukan iblis berhasil mengejarnya dan memukulkan kapak sehingga membuat Siti jatuh tersungkur. Setelah terjatuh, Erwin memukulkan kapaknya kembali hingga membuat Siti tewas. Tidak hanya menghabisi 3 orang anggota keluarganya, Erwin juga menghabisi gadis kecil yang merupakan keponakannya. Gadis kecil itu bernama Zahra, anak dari kakak kandungnya yaitu Wawan. Zahra yang saat itu sedang menangis melihat kegaduhan di sekitarnya, langsung dicekik oleh Erwin hingga membuat gadis kecil itu sesak nafas dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah melakukan aksinya tersebut, Erwin menuju ke belakang rumah untuk bersantai dan menghisap rokok, sambil memikirkan cara untuk menyembunyikan jasad dari keluarganya. Setelah selesai menghisap rokok, Erwin melihat lubang yang berada di belakang rumahnya. Lubang tersebut merupakan lubang septic tank. Muncul niatan Erwin untuk menyembunyikan keempat jasad keluarganya ke dalam septic tank tersebut. Satu persatu jasad keluarganya dimasukkan ke dalam septic tank. Yang pertama dimasukkan adalah jasad Wawan, kakak kandungnya. Kemudian jasad ayahnya, lalu jasad ibu tirinya, dan yang terakhir adalah jasad Zahra, keponakannya.
Sebelum memasukkan Zahra ke dalam lubang septic tank, Erwin sempat mencium pipi dari mayat gadis kecil tersebut. Setelah semua jasad dimasukkan ke dalam lubang septic tank, Erwin menutupi atas lubang tersebut menggunakan kasur. Lalu, pada keesokan harinya, ia menutup lubang tersebut menggunakan cor semen. Mendengar keterangan tersebut, polisi dibantu warga mengevakuasi jasad-jasad korban yang telah dihabisi oleh Erwin. Kondisi dari semua jasad tersebut tinggal tulang belulang, tetapi pakaiannya masih lengkap. Atas perbuatannya, Erwin dan Diki dikenai pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, junto Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang Sistem Peradilan Anak, dan menerapkan pasal primer 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP, ancaman maksimal hukuman mati terhadap tersangka Erwin. Dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi video tentang kasus ayah dan anak yang tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri demi menguasai warisan yang sebenarnya warisan tersebut sudah dibagi rata oleh orang tuanya. Dari video ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang sudah dibagi dengan rata, kita harus menerima dengan ikhlas dan memanfaatkannya dengan baik. Semoga nyawa seluruh jasad diterima di sisinya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan hati. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.